Bang, Bible Anda, firman Tuhan itu, jangan Anda mengatakan logikanya. Karena kalau saya katakan logikanya, apakah Tuhan logikanya bisa mati? Pasti tidak. Tapi yang mati di kayu salib tetap kalian kasih gelar itu Tuhan. Jangan pakai logika sama kalau ketika berbicara. Saya minta data, Bang. Saya mantan Kristen. 20 tahun saya di Kristen. Bapak saya 48 tahun. Ibu saya 45 tahun. Kamu meninggalkan itu, saya nggak percaya. Saya meninggalkan itu karena Yesus mengatakan hidup yang kekal itu bahwa mengenal satu-satunya Allah. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Apa yang mau diartikan? Artinya simple. Bahwa yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Tuhan, bukan Yesus. Makanya Yesus mengatakan aku bersyukur. Masa Tuhan bersyukur kepada Tuhan? Luka di situ menuliskan langsung menjadi mushaf Quran. Nah, pewahyuan itu betul selama 23 tahun Nabi Muhammad SAW menerimanya. Kenapa Nabi Muhammad dikatakan ummi? Ummi artinya buta huruf, tidak tahu menulis, tidak tahu membaca. Itu bukan berarti betul-betul tidak tahu A, B, C, D, E, F, G. Bukan seperti itu, karena di sana kan menggunakan huruf hijaiyah, alif, ba, ta, tha, bukan A, B, C, D. Kenapa dikatakan seorang ummi? Karena pada waktu itu orang Quraisy dengan orang Yahudi pada waktu itu kan sempat meragukan Al-Quran atau wahyu yang diterima oleh baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Dikatakan ummi itu bukan ummi soal huruf ya, tetapi beliau tidak pernah mengetahui isi kitab dari Torah, isi kitab dari Zabur, dengan isi kitab dari Injil. Sehingga terbantahkanlah bahwa Al-Quran itu meniru, menjiplak, atau mencontek dari kitab-kitab terdahulu. Itu makanya dikatakan ummi. Apakah Nabi Muhammad pernah membaca kitab Injil? Pernah membaca kitab Torah? Pernah membaca kitab Zabur? Tidak pernah. Makanya dikatakan ummi. Oh, jadi bukan buta huruf ya? Bukan berarti buta huruf tidak tahu membaca. Tidak. Kata buta huruf di situ bukan berarti itu gini, kosakata bahasa Arab itu kan jutaan. Kosakata bahasa Indonesia cuma ratusan ribu. Dia tidak bisa diserap. Paham ya? Bahkan Bible Anda sendiri aja memakai kosakata bahasa Arab. Contoh Rasul. Kalau kita cari bahasa Yunaninya, Rasul itu apa? Apostolos. Nabi, soleh. Nah, artinya cuma kan pengakuan dari teman-teman saya Muslim juga ada pengakuannya bahwa ya memang buta huruf gitu. Memang seorang ummi apa? Bahwa beliau tidak pernah membaca kitab terdahulu. Jadi Al-Quran kenapa bisa tahu semuanya? Nah, ini murni wahyu firman dari Allah langsung menceritakan bagaimana penciptaan langit dan bumi, penciptaan manusia pertama, terus siapa Nabi Isa, keluarga dari Siti Maryam. Kalau ditanya nanti ke Bible, ini Yesus. Sebentar. Kalau nanti ditanya ke Bible, yang dimana katanya Al-Quran itu mencontek Bible, tapi yang saya heran, kenapa Bible tidak menuliskan siapa bapak dan ibunya Bunda Maria? Kalau di Al-Quran jelas, Siti Hana, ibu dari Siti Maryam, dan ayahnya bernama siapa? Ali Imron. Kenapa didedikasikan di dalam Al-Quran? Nah, ini Allah menunjukkan kekuasaannya bahwa apa? Bahwa keluarga Ali Imron yang terkenal dengan keluarga yang paling soleh pada waktu itu ibunya melahirkan seorang anak, itu bernazar sebenarnya ingin berharap anak itu laki-laki. Ternyata yang lahir perempuan, dinamakan Siti Maryam. Nah, Siti Maryam dipilih oleh Allah menjadi seorang ibu bagi seorang nabi nanti yang diutus untuk Bani Israel yang bernama Isa alaihissalam, tanpa adanya hubungan suami istri atau tanpa disentuhnya. Jadi diceritakan secara lengkap di dalam Al-Quran siapa bapak dan ibunya Siti Maryam. Yang herannya, kelahiran Tuhan kok bisa silsilahnya nggak jelas gitu. Itu pertanyaan sebenarnya. Tapi kan Anda bertanya soal Al-Quran begitu. Jadi kalau pewahyuan Al-Quran itu sudah jelas apa yang ada di dalam fenomena yang ada di dalam dunia ini. Contoh, dua laut yang tidak saling bertemu, api di dasar laut, itu tercatat di dalam Al-Quran. Satu saja penemuan atau yang terbukti yang terjadi di dunia ini ada di dalam Bible catatan. Nggak ada sama sekali. Apa itu? Ya kan penciptaan, kalau di dalam Bible itu kan penciptaan sampai kisah Nabi Nuh. Pak, kalau abang baca soal penciptaan, abang udah baca Kejadian 1? Juga. Udah baca? Allah menciptakan langit dan bumi kan. Ya, bukan bang. Kenapa bisa cakrawala dan benda-benda penerang diciptakan pada hari yang keempat, tetapi terang dengan gelap sudah dipisahkan? Terang dengan gelap sudah dipisahkan, memang dipisahkan terang dan gelap. Loh, dari mana sumber terang bang? Kalau nggak ada matahari bang? Sumber terang kan dari Allah sendiri. Nah, ini masalahnya. Ini masalahnya kalian. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Sejak kapan air ada, Bang? Sementara katanya bumi belum berbentuk dan kosong. Tiba-tiba roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dari mana airnya, Bang? Logika lah, Bang. Kalau saya gini, Bang. Kalau saya katakan, Abang ketika membeli suatu rumah,
Rumah itu belum ada isinya sekalipun, berupa air atau apapun. Masih kosong. Tiba-tiba abang ke kamar mandi sudah ada air. Dari mana sumber air? Sementara pipa nggak ada. Kalau dalam Pipa nggak ada. penulisan di Alkitab itu, yang di pertama itu kan seperti pengantar aja, tapi yang lengkapnya kan hari pertama. Bang, bukan pengantar, Bang. Coba Bang baca baik-baik. Lalu Allah berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Allah melihat terang itu baik. Lucu, terang itu baik, berarti gelap itu buruk. Allah melihat terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Dari mana sumber terang itu, Bang? Kalau Anda mengatakan sumber terang itu dari Allah itu sendiri, kenapa diciptakan lagi matahari hari keempat? Lucunya hari ketiga, disuruhnya, katanya, tumbuhan tunas berbiji itu disuruh tumbuh, Bang. Sementara bagaimana biji-bijian, tanaman bisa tumbuh tanpa adanya matahari, Bang? Iya. Itu hari ketiga itu loh, Bang. Itu kan seolah pengulangan itu, dalam artinya itu Bang, bukan soal pengulangan, Abang. Abang itu, kalau Abang memang orang-orang terpelajar, saya bilang, harusnya Abang berpikir secara intelek, Bang. Bagaimana mungkin fotosintesis terjadi, tumbuhan sebentar, tumbuhan-tumbuhan bisa tumbuh, kalau tidak ada matahari itu bagaimana, Bang? Makanya saya bilang, tahu nggak dalam Bible kalian itu menceritakan soal penciptaan langit dan bumi, hari pertama, hari kedua. Saya bertanya, ini kejadian ini kan yang kita tahu, ini kan kitab Torah. Kitab yang dituliskan oleh Nabi Musa alaihissalam. tertulis seperti itu. Sebentar, kejadian, keluaran, bilangan, imamat, kan? Sebentar dulu. Nah, sekarang pertanyaannya begini, Bang, ya kan? Pada waktu dicatatkan tentang penciptaan hari pertama, hari kedua, saya penasaran. Perhitungan hari pertama satu hari itu apakah 24 jam? Ya kalau memang satu kali perputaran matahari, bumi mengelilingi matahari, kalau itu masalah 24 jam itu mungkin disimpulkan ke Bang, matahari diciptakan hari keempat, Bang. Bagaimana mungkin hari pertama sudah ada terang, Abang mengatakan itu perputaran matahari, Bang. Padahal hari keempat baru diciptakan ya benda penerang, Abang. Anda bagaimana ini? Makanya saya bertanya, hari pertama terciptalah, berfirmanlah Tuhan, jadilah terang, maka terang itu jadi. Bagaimana terang itu mau jadi? Sementara hari keempat baru diciptakannya alat penerang, seperti matahari, bulan, bintang. Terus, Anda mengatakan satu hari itu perputaran matahari dari gelap, dari terang menjadi gelap. Nah, satu kali 24 jam. Bagaimana Anda menghitung seperti itu? Sementara matahari belum terciptanya hari pertama, Bang. Dari mana hitungnya, Bang? Hari pertama, hari kedua, ya kan yang bilang 24 jam kan tidak ada. Tapi saya bertanya, kalau gitu satu hari hitungannya bagaimana? Ya itu hitungan Tuhan pada saat itu artinya. Makanya saya bilang, Bang, Bible Anda tidak bisa diterima logika, Bang. Yang namanya Tuhan ketika menciptakan makhluk yang bernama manusia, manusia itu, Bang, adalah makhluk Tuhan yang sempurna. Kenapa dikatakan sempurna? Karena memiliki akal, Bang. Bagaimana mungkin Allah menceritakan tentang yang namanya penciptaan tidak bisa diterima oleh akal kita, Bang? Nggak mungkin itu, Bang. Yang tidak bisa diterima oleh akal kita, Bang, suatu keajaiban. Contoh, matahari diciptakan oleh Allah. Bisa nggak Anda melihat matahari 1 menit saja? Nggak akan bisa. Padahal yang kita lihat itu masih bias cahayanya, bukan mataharinya langsung. Itu maksud saya. Bagaimana perhitungan yang bisa diterima oleh kita? Hari pertama Allah menciptakan, menjadikan terang. Hari kedua Allah menjadikan ini. Hari ketiga Allah menjadikan ini. Bagaimana cara berhitungnya itu? Itu nggak pakai perhitungan kita. Artinya itu adalah penciptaan. Kalau nggak pakai perhitungan kita, Bang, kenapa dikatakan hari Sabat itu hari Sabtu? Ya, hari pertama, kedua, ketujuh, kan itu artinya gini. Yang dimaksud tadi kan masalah 24 jam kan? Itu. Bukan, yang saya tanya, kenapa hari Sabat diterapkan hari Sabtu? Berarti hari pertama hari apa? Minggu. Benar? Nah, tahu dari mana hari Minggu itu hari pertama? Bagaimana cara perhitungannya, Bang? Sehingga hari pertama dijadikannya terang. Apakah langsung dibilang hari Minggu hari dijadikannya terang? Nah, masuk hari Senin ya, Bang. Bagaimana perhitungannya, Bang? Perputaran matahari adanya hari keempat, Bang. Pada saat sudah tercipta matahari kan baru disimpulkan seperti itu kan. Harinya dalam penciptaan Tuhan itu juga artinya gini, penciptaan Tuhan itu. Berarti Anda menyimpulkan sendiri tuh, Bang. Anda sendiri yang bernarasi, memakai logika Abang sendiri, memakai akal pikir Anda. Berarti setelah terjadi semua, baru dirangkumnya itu. Gak bisa kayak gitu, Bang. Kenapa? Karena sudah tercatat di dalam Bible Anda dikatakan hari pertama. Kecuali dia mengatakan, jadilah terang, maka terang itu jadi. Lalu Allah menjadikan berikutnya ini. Lalu Allah menjadikan berikutnya itu. Tidak disebut waktu, Bang. Kita di situ baru paham. Bukan saya yang itu kan artinya penulis Alkitab itu kalau mulai zamannya Musa
Jadi Saya tidak katakan zamannya Musa, Bang. Saya mengatakan, dikatakan di dalam Bible Anda hari pertama, Bang. Kecuali tidak disebut yang namanya waktu, baru saya bisa percaya. Kalau yang seperti Anda bilang, sudah rangkum semuanya itu Nora, baru dihitung hari-harinya. oh iya, Kan begitu? itu kan penulisannya itu setelah jadi, yang menuliskan Di itu mana, Bang, tertulis penulisannya itu setelah jadi, Bang? Tunjukkan sama saya. penulisnya Musa. Di mana Musa menuliskan setelah rangkum semua, baru Tuhan menentukan hari-harinya? Musa jadi kapan? Musa menuliskan itu Saya kapan? tidak tanya begitu, Bang. Saya tanya di mana datanya Musa menuliskan seperti yang Anda katakan tadi. Ya, kitab dong, sesuai dengan Alkitab itu Di aja. mana tertulis di mana, Bang? 5 kitabnya Musa, Bang. Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, Iya dong. Ulangan. Ya di mana tertulis di mana, Bang? Bahwa semua ketika Elohim sudah menciptakan langit dan bumi, baru hari-hari itu ditentukan ya, hari pertama, hari ini, hari kedua, hari ini. Di mana tertulis, Bang? Kan logikanya begini. Bang, Bible Anda, firman Tuhan itu jangan Anda mengatakan logikanya. Karena kalau saya katakan logikanya, apakah Tuhan logikanya bisa mati? Pasti tidak. Tapi yang mati di kayu salib tetap kalian kasih gelar itu Tuhan. Jangan pakai logika sama kalau ketika berbicara. Saya minta data, Bang. Yang saya omongkan dari tadi data. Ya, datanya baca aja kisah penciptaan. Bisa, Bang. Kalau datanya kalau Anda suruh saya membaca, pendeta Anda saja belum tentu bisa membaca mulai dari Kejadian sampai Wahyu, Bang. Sekelas STT S3 saja, Bang, dia nggak tamat, Bang. Suruh kalau ada pendeta STT yang sampai S3, hadapkan di depan saya. Kalau dia udah apa? Udah tamat membaca dari Kejadian sampai Wahyu. Saya tahu kinerja pendeta ketika berkhotbah. Akan memilih kok. Tamat gimana sih? Maksudnya membaca sampai habis? Bang, makanya dikatakan kalau di Islam itu, kenapa kita menghatamkan Al-Quran, Bang? Banyak kok penghatam Al-Quran, Bang. Banyak yang menghatamkan Al-Quran. Ada nggak yang menghatamkan Bible? Nggak ada, Bang. Karena nggak wajib bagi kalian. Kita nggak usah lari ke situ. Kejadian 1 nomor 1 sampai seterusnya. Itu sudah diterapkan hari. Hari pertama dijadikan terang, maka terang itu jadi. Hari kedua dijadikan ini. Hari ketiga dijadikan itu. Hari keempat dijadikan ini. Makanya saya tanya, dari mana perhitungan hari-hari ini? Sementara alat penerang jadinya hari keempat. Kecuali dikatakan begini, Allah menciptakan langit dan bumi, dijadikanlah terang, lalu dijadikanlah ini, lalu dijadikannya itu, lalu dia tidak menyebut waktu, Bang. Kalau dia tidak menyebut waktu, berarti saya terima. Tidak akan bisa dihitung. Oh, berarti hari pertama hari Minggu. Karena apa? Karena hari Sabtu, Bang, sudah diterapkan itu adalah hari Sabat, yang dimana orang tidak boleh bekerja. Nggak, jelaskan dulu begini. Ini penulisan kan ini bukan hanya artinya Kristen setelah ini. Sebelum ada Injil juga, sebelum masa Kristus, itu sudah dituliskan itu di kitabnya. Saya tidak tanya dituliskannya, Bang. Abang paham nggak sih maksud saya, Abangku? Yang saya tanya, bagaimana perhitungan harinya? Sementara matahari itu belum ada, Bang. Kita berhitung hari, Bang, mulai dari pagi sampai pagi 24 jam nonstop, itu dari matahari dengan bulan, Bang. Itu maksud saya. Terus gimana? Coba jelaskan secara Al-Quran. Anda yang harus menjelaskan. Kenapa kitab Anda tidak bisa menjelaskan seperti itu? Kan saya tadi menanyakan itu secara Al-Quran itu apa? Karena Al-Quran itu kan sudah ada abad ke-7. Di situ sudah ada ilmu perhitungan. Al-Quran ada abad ke-7, Bang. Tetapi tidak selevel dengan Bible Anda. Bible Anda tidak bisa diterima dengan akal logika, Bang. Saya tanya tentang penciptaan, tidak bisa Anda menjelaskan. Jelaskan dulu ke saya mengenai Al-Quran bagaimana penciptaan, kalau memang itu lebih baik. Al-Quran tidak diciptakan, Bang. Al-Quran itu adalah pewahyuan. Penciptaan itu bagaimana di situ perhitungan harinya, coba jelaskan ke saya. Kalau di sana dikatakan masa, Bang. Di sana nggak ada dikatakan hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Masa yang ada, Bang. Terus gimana? Harinya terjadi kapan terjadinya hari itu bagaimana? Misalnya kenapa ada tahun? Bang, Abang. Tidak ada di dalam Al-Quran dikatakan hari pertama diciptakan langit dan bumi. Baru dikatakan hari pertama diciptakan ini, hari kedua tidak ada, Bang. Dijelaskan di dalam Al-Quran itu jelas, bisa diterima akal. Anda jangan larikan ke Al-Quran. Kalau Anda larikan ke Al-Quran, ketampol Bible Anda. Itu masalahnya. Kalau Anda tidak bisa, kalau Abang tidak bisa menjelaskan sama saya, bentar. Abang kalau tidak bisa menjelaskan sama saya tentang bagaimana penciptaan di dalam Kejadian, jangan Anda bicara, tenggelam suara Anda. Di dalam Kejadian, katakan saja tidak bisa. Jangan memaksakan diri. Anda akan semakin seperti botol sama saya. Astaga. Iya, memang betul. Apakah bisa? Dari tadi kamu mengatakan logikanya. Makanya saya bilang, apakah kalian masih punya logika ketika Tuhan kalian mati di kayu salib? Jadi jangan bicarakan logika sama saya. Bicarakan sesuai yang tertulis di dalam Bible Anda. Kenapa hari pertama diciptakan terang? Sementara benda penerangnya berupa matahari, itu hari keempat. Saya tadi dasarnya nanya Al-Quran ke kamu, kan? Bang, Anda kalau mau bertanya Al-Quran, Bang, belajar baik-baik dulu apa yang mau Anda tanyakan. Pewahyuan Al-Quran sudah jelas. Nabi Muhammad SAW, tadi saya kan sudah kasih tahu, menerima Al-Quran selama 23 tahun. Setelah dia menerima Al-Quran itu, dikumpulkannya para sahabatnya.
untuk mencatatkannya. Di mana? Di pelepah kurma, di kayu tulang belulang unta. Itu jelas, Bang. Nah, kalau Bible Anda, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Pertanyaan saya, ini siapa Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Nggak bahas Bible. Saya mau nanya lah selanjutnya Al-Quran itu apa? Anda gitu. cari dulu, apa yang mau Anda tanyakan soal Al-Quran? Penciptaan bagaimana? Saya tanya kan. Anda tadi tidak bertanya soal penciptaan. Anda bertanya soal pewahyuan. Pewahyuan Al-Quran, ya, firman Allah kepada Nabi Muhammad SAW, itu ada dari beberapa. Ada yang disampaikan malaikat Jibril, ada yang juga berupa mimpi. Makanya saya bilang, bagaimana penulisannya di situ seperti penciptaan kan saya tanya tadi kan. Kok kamu jadi nanyakan di Bible gimana gini? Kan saya tanyakan. Anda bertanya soal Al-Quran, saya tadi sudah jelaskan. Saya rasa di sini saudara-saudara kita semua udah pada jelas kok. Jelas, paham. Lanjut. Itu tuh kenapa nyusul mataharinya? Iya, tadi saya sudah jelaskan selama 23 tahun. Anggap saya nggak ngerti itu. Dikatakan Saya Umi. Kenapa dikatakan Umi? Karena apa? Karena terbantahkan bahwa Al-Quran yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW tidak pernah mencontek atau menjiplak dari kitab terdahulu, 3 kitab, yaitu apa? Injil, Zabur, Taurat. saya ada katakan menconteknya nggak ada dari tadi. Kamu yang bilang. Anda tadi mengatakan Umi. Saya menjelaskan. Udah. Saya nggak bilang Anda yang bilang mencontek. Kenapa dikatakan Umi? Kenapa dikatakan seorang buta huruf? Buta huruf dari kitab-kitab terdahulu, Bang. Karena pada waktu itu, mereka itu meragukan soal Al-Quran yang wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad. Yang dikatakan katanya menjiplak. Sementara kitab terdahulu sudah tidak ada lagi. Tetapi kenapa Al-Quran begitu sempurna? Dijelaskan semuanya. Yang tidak dijelaskan di dalam Bible. Tadi saya sudah menjadi satu contoh. Siapa sih bapak dan ibunya Bunda Maria? Kenapa nggak diceritakan di dalam kitab Anda? Siapa rabi yang mengawini Bunda Maria dengan Yusuf? Karena katanya mereka suami istri. Di mana terjadi perkawinan? Kan nggak dijelaskan. Kan itu tadi kan? Saya kan udah jelaskan. Apa benar Nabi Muhammad dikatakan Umi? Tadi saudara saya sudah menjelaskan. Saya cuma menambah. Saya kan kasih tahu dikatakan Umi apa? Karena pada waktu zamannya Nabi Muhammad SAW ketika menerima wahyu, dikatakan apa? Dia menjiplak. Al-Quran itu suatu contekan. Oh, siapa bilang itu? Saya nggak bilang kau, Bang. Saya bilang kan di zamannya. Gimana, Bang? Orang kafir itu meragu-ragukan ayat Al-Quran, Bang. Mereka kan menentang, tidak menerima ayat Al-Quran. Sekarang Termasuk Anda, kan? nanya kamu kan itu, makanya gue usah masuk. Kamu lebih banyak jelasin Alkitab daripada Quranmu gitu kan, lucu. Bang, abang tahu, Bang, ketika kita mengcompare, Bang. Abang ini kecuali Islam. Saya tidak akan mungkin membawa tentang Bible. Anda ini seorang Kristen. Yang dimana ketika Anda bertanya kepada Muslim, di sini namanya room diskusi, saya komparkan juga ke dalam Bible Anda. Gimana Anda ini? Anda tidak tahu yang namanya berdiskusi atau gimana? Ini, dengar loh. Saya tidak akan percaya kalau kamu yang jelaskan Alkitab. Tapi kalau saya akan percaya kalau kamu jelaskan Kenapa kau tidak mempercaya kalau saya menjelaskan Alkitab? Sementara pendeta kalian sudah berapa orang diskusi sama saya tidak sanggup. Karena kamu tidak imani gitu. Saya mantan Kristen, bapak saya mantan Kristen, ibu saya mantan Kristen, keluarga kami keluarga pendeta semua. Apa masalahnya dengan kamu? Tapi kamu bukan Kristen. Saya mantan Kristen, 20 tahun saya di Kristen, bapak saya 48 tahun, ibu saya 45 tahun. Kamu meninggalkan itu, saya nggak percaya. Saya gitu. meninggalkan itu karena Yesus mengatakan hidup yang kekal itu bahwa mengenal satu-satunya Allah. Yesus juga mengatakan kepada Bani Israel, dengarkanlah, hukum yang terutama itu apa? Tuhan Allah kita, Tuhan Esa, bukan Tritunggal, bukan 3 pribadi, 1 hakikat. Kalian yang menentang Bible kalian. Kalian bukan pengikut Kristus. Kalian ini adalah jemaat iblis yang mengaku-ngaku menjadi seorang Yahudi. Kan tertulis di dalam Bible Anda. Kalau saya bertanya kepada kamu, di mana Yesus mengatakan seperti Toha 14, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tuhan memperkenalkan dirinya. Jangan lupa, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tiada Tuhan selain aku, sembahlah kepadaku, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Toha ayat 14. Di dalam Al-Quran terjelas. Kalau memang Yesus Tuhan, di mana Yesus memperkenalkan dirinya adalah Tuhan? Lari kau pasti. Aku dan Bapa adalah satu. Satu apa mereka? Satu daging? Satu badan? Yesus selalu mengatakan, pekerjaan Bapa telah kukerjakan. Berarti apa? Maksudnya satu apa? Satu visi misi. Karena apa? Karena ajaran Musa pun juga mengajarkan kepada Bani Israel apa? Jangan ada ilah lain di hadapanku. Lah, kau menjadikan ilah lain. Siapa? Yesus. Sejak kapan Yesus mengaku dirinya Tuhan? Makanya saya bilang, Kristen ini sebenarnya berperang, ya, berdebat dengan Biblenya sendiri. Yang dikatakan Yesus lain, yang dikatakan Paulus lain, yang dikatakan pendeta-pendeta di gereja lain. Sejak kapan Yesus mengajarkan Tritunggal? Nggak ada. Makanya kalau kamu mengatakan kepada saya, kamu tidak mengimani. Nabi Isa tidak membawa Bible. Nabi Isa tidak ada bawa Bible. Kitab Injil itu juga bukan berupa kitab.
Injil itu artinya pengabaran. Gimana Anda? Coba dengar. Bang, jawab. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka menerimanya. Itu perkataan Yesus. Yesus menerima firman. Dan firman itu disampaikan kepada murid-muridnya dan murid-muridnya menerima. Terus apa kata Yesus? Mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Murid-muridnya tahu bahwa Yesus ini hanyalah utusan Tuhannya yang menyampaikan firman. Nah, pertanyaan saya, ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, dia mengumpulkan beberapa sahabatnya untuk menuliskannya. Adakah Yesus ketika menerima firman, seperti Yohanes 17 nomor 8, disampaikan kepada murid-muridnya, adakah murid-muridnya menulisnya itu? Nah, itu dulu. Muhammad dikumpulkan semua. Ada nggak? Ketika Yohanes 17 nomor 8, Yesus menerima firman, disampaikan kepada muridnya katanya. Coba Anda baca sendiri. Segala firman yang kau sampaikan kepadaku. Bapaknya menyampaikan firman kepada Yesus. Yang kau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka. Siapa mereka? Murid-muridnya. Dan mereka menerimanya. Diterima firman itu. Didengarkan. Adakah Yesus menyuruh murid-muridnya untuk menuliskan? Sama seperti ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, disuruh sahabat-sahabatnya untuk menuliskan. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Paling cuma sebatas kodeks. Kalau Bang BC tahu kodeksnya seperti apa? Seperti besarnya mini ATM. Tiba-tiba menjadi satu tumpukan Bible. Perjanjian baru. Diam, Bun. Enggak, Bang BC memang harus jujur. Harus jujur. Anda tadi mengatakan, karena kamu, Bang, orang ketika mempelajari kitab Anda, itu tidak ribet, Bang. Tapi ketika kau mempelajari Al-Quran, kau ribet, Bang. Karena ada 15 ilmu untuk menafsirkan Al-Quran itu, Bang. Nggak sembarangan, Bang. Anda tidak tahu tajwid, Anda tidak tahu nahu sorof. Lam mim aja Anda tidak tahu. Huruf hijaiyah ya Anda tidak tahu. Setiap huruf itu ada makna-maknanya, Bang. Anda tidak bisa itu. Tapi Bible Anda menggunakan bahasa Indonesia. Sudah jelas. Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi. Apa yang mau diartikan? Artinya simple. Bahwa yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Tuhan. Bukan Yesus. Makanya Yesus mengatakan, aku bersyukur. Masa Tuhan bersyukur kepada Tuhan? Sebenarnya simple, Bang. Mempelajari Bible Anda tidak perlu pakai ilmu. Nggak perlu. Tapi kalau Anda mau mengkaji Al-Quran, setidaknya Anda harus berilmu 15 ilmu. Ya, selamat malam. Malam, Bang Showtime. Ya, numpang tanya dong boleh? Agama apa, Bang? Kristen. Ya, silakan, Bang. Silakan. Nanti ada saudara-saudara di sini. Itu Bible itu mengajarkan tentang apa sih? Bible mengajarkan tentang apa? Nah, Loh, Anda tanya sendiri kepada pendeta Anda yang sudah tamat STT, Sekolah Tinggi Teologi ya? jadi Hmm. Bu Nora nggak tahu ya? Loh, bukan Bu Nora nggak tahu. Saya tidak punya kewajiban untuk menjelaskan kepada Anda. Saya cuma nanya kan. Tadi kan bahasnya Bible mulu kan? Saya tadi sudah bahas tentang Al-Quran, Bang. Enggak, saya nggak mendengar ada bahasan tentang Al-Quran. Anda kan Tidak baru apa masuk. isinya. Anda kan baru masuk. Enggak, saya tidak mendengar. Anda membahas tentang Quran tapi nggak bahas isinya. Gini deh. Menurut Anda, isi Bible Anda tentang apa? Oh, jadi Pak Nora nggak tahu ya? Saya bertanya kepada Anda. Anggaplah saya tidak tahu. Anggaplah saya tidak tahu. Oke. Hmm. Yang berbicara tentang apa? Tentang dosa. Dosa siapa? Dosa manusia. Tentang dosa. Hanya dosa saja. Dosa saja. Ya, dosa. Bukan menyembah Jadi binatang. apa bedanya Anda dengan binatang, Bang? Ya, maaf. Saya bukan kasar sama Anda. Apa hubungannya? Oke. Anda mau dengar penjelasan saya tapi Anda diam bisa? Bisa? Ya, tapi jangan kemana-mana ya, jangan kemana-mana. Oke, iya. Kamu hidup di Indonesia, Bang. Kita buat dulu undang-undang lalu lintas. Ketika Anda menggunakan kendaraan roda 2, apa yang wajib Anda gunakan? 1, helm. Betul? Kedua, Anda harus membawa surat-surat lengkap motor. Ketiga, surat-surat diri Anda seperti STNK, seperti SIM dengan KTP Anda. Wajib Anda harus bawa identitas Anda. Itu wajib. Kalau tidak kamu bawa bagaimana? Kena tangkap. Itu adalah aturan, Bang, yang diterapkan oleh pemerintah untuk masyarakat, untuk rakyatnya. Nah, kenapa saya tanyakan apa bedanya Anda dengan binatang? Maaf, ya. Agama artinya apa? Tidak kacau. Bagaimana agar manusia ini tidak kacau? Diperkenalkanlah yang namanya hukum aturan, Bang, di dalam agama. Salah satu contoh, Bang. Salah satu contoh, maaf. Sabar. Saya kan sudah bilang ketika saya jelaskan, Anda jangan motong. Halo. Ngelek. Anda diam dulu. Ngelek. Enggak. Udah, oke, Anda diam. Salah Iya, satu contoh. ngelek. Aduh.
Salah satu contoh, Bang, ya. Salah satu contoh. Saya mengatakan begini, Showtime itu bisa kawin sama mamanya. Oh, Nora nggak bisa. Kenapa? Ya nggak mungkin lah. Berarti Anda memakai logika. Sekarang saya tanyakan, ada nggak hukum, aturan yang dibuat oleh Tuhanmu melarang kau kawin dengan mamamu? Kau cari mulai dari Bible kau perjanjian baru itu tidak ada. Nggak ada. Tuhan kamu kan Yesus. Tuhan perjanjian lama tuh beda. Musa tidak menyembah Yesus, Abraham tidak menyembah Yesus. Ada nggak di dalam Bible kau Yesus melarang kau kawin sama mak kau? Anisa ayat 23, diharamkan bagi kamu mengawini ibu-ibumu, saudara perempuan ayahmu, saudara sepersusuanmu, anak perempuan yang dibawa oleh istrimu ketika kamu sudah menjima istrimu, anak perempuannya itu sudah menjadi mahram bagimu, diharamkan bagi kamu untuk mengawininya. Ada, Bang. Tapi ketika saya tanya sama kamu, boleh nggak kamu kawin sama mak kau? Di mana larangan dari Yesus? Nggak ada, Bang. Ini yang makanya saya katakan, kalau memang Bible kau hanya menceritakan dosa ke dosa, dosa ke dosa, Bang, kalian ini hidup layaknya seperti binatang. Maaf. Kenapa? Nggak ada aturan. Tengok aturan di dalam tradisi Yahudi. Diharamkan makan babi. Ketika ada kedapatan berzina, ada saksi, setidaknya 2 saksi yang membetulkan mereka berzina, dirajam, Bang, mereka sampai mati. Ada nggak kalian kayak begitu? Konsekuensi ketika berzina? Nggak ada, Bang. Kalau kau larikan ke perjanjian lama, Bang, maaf. Musa, ya, Musa tidak menyembah Yesus, Bang. Kalian penyembah Yesus. Makanya saya katakan, saya tadi tanya, saya pura-pura bertanya kepada Anda, apa isi Bible Anda? Dosa. Menuliskan dosa. Bang, dosa itu tidak perlu dijelaskan, Bang. Kau berzina aja udah berdosa, Bang. Membunuh aja kau udah berdosa, Bang. Tapi apa yang dijelaskan dalam Bible Anda? Harusnya aturan, Bang. Aturan, larangan, perintah dari Tuhan untuk manusia. Agar manusia ini tidak sama dengan binatang, Bang. Contoh, ketika istrimu lagi dalam keadaan haid, apakah bisa kau gauli istrimu? Oh, enggak lah. Loh, kenapa enggak? Enggak ada larangan. Tapi di Al-Quran ada. Janganlah engkau, ya, mendekati istrimu ketika dalam keadaan haid. Maksudnya apa? Jangan kau gauli. Karena itu najis. Darahnya kotor. Ada nggak larangan di dalam Bible kau tidak boleh menggauli istrimu dari lubang pantat, Bang? Nggak ada, Bang. Kalau di tempat kami ada. Di Al-Quran, apa dikatakan? Datangilah istrimu dari mana saja, tetapi dari lubang yang satu itu janganlah kau dekati. Lubang apa? Lubang pantat. Makanya aturan itu ada, Bang. Kalau di dalam Bible Anda tidak ada aturan, larangan, perintah dari Tuhan kamu, apa bedanya kalian dengan binatang? Hidup bebas kalian. Mak kalian mau kawini silakan, bapak kalian mau kawini silakan, binatangmu pun mau kalian kawini silakan. Ada aturannya ada. Jangan Ada di mana? jangan mengawini ibu, ada. Ya. Di mana? Di mana? Jangan serang dari lubang belakang, ada. Di mana? Di mana? Tahu kan? Orang nggak tahu kan? Di mana? Apa? Nanya Di mana? mana tertulis? Mengawini ibu. Iya. Oh. Di mana? Perjanjian lama. Bang, kalau Anda mengimani perjanjian lama, kenapa Anda tetap makan babi? Imamat 11 nomor 6 diharamkan bagi kamu mengamalkan babi. Unta boleh makan nggak? Bang, itu untuk Yahudi, Bang. Makanya kami tidak mengikuti hukum Yahudi, Bang. Sejak kapan kami ikuti? Sekarang aku tanya sama kau, Bang. Hukum Iya. Yahudi kau ikutin nggak, Bang? Hukum yang mana? Hukum-hukum Yahudi. Hukum Yahudi hukum apaan sih? Kamu nggak belajar Bible? Katanya Tanya tahu nggak? Nggak tahu, saya kasih tahu gitu. hukum Yahudi mengharamkan memakan babi, kau ikutin nggak? Hukum Yahudi, hukum Taurat ya? Bukan. Aduh. Taurat. Hukum Yahudi. Kristen model apa dia nih? Jangan-jangan Ya kan? bukan Kristen dia. Ya kan? Jangan kawinin mama, nggak tahu dalilnya. Ya di mana? Nyikat domba jangan menyikat dari belakang, nggak tahu dalilnya. Ya di mana tertulis? Aduh, Loh, mana bukti katanya perjanjian tahu dong. lama, Bang? Sekarang saya tanya Ya dulu kan? sama kau deh. Lu tahu perjanjian, tahu hukum Taurat enggak? Tahu hukum Tuhan kamu Taurat enggak? siapa? Tuhan kamu siapa? Hah? Enggak, kita ajaran yang Bible itu tentang dosa. Kita nggak ngurusi Tuhan. Kita nggak ngurusi Tuhan, kita ngurusi dosa. Tuhan kamu Ajaran Bible dulu. ngurusi dosa. Yang mengasih tahu kan hukum itu Tuhan, bukan dosa. Iya. Tuhan kamu siapa? Ya kan, kita nggak ngurusi Tuhan, kita ngurusi Tuhan dosa. kamu siapa? Hah? Kita nggak ngurusi Tuhan. Tuhan kamu babi apa Ya kan? anjing? Urusin dosa Tuhan lu. kamu siapa? Saya tanya Tuhan kamu siapa? Tuhan Jangan dulu, kamu ngurusin lari ke dosa perjanjian dulu. lama.
Sebab Musa tidak pernah punya Tuhan yang ditampar. Ajaran Musa tentang kurban. Saya tanya Tuhan kamu siapa kau larikan ke perjanjian lama? Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak, Yakub tidak pernah mati di kayu salib dalam keadaan telanjang. Tuhanmu yang kayak begitu. Tuhanmu diludahin. Tuhannya Musa tidak. Jangan kau bawa hukum Tauratnya Musa. Hukum Tauratnya Musa diharamkan makan babi. Kau makan babi. Hukum Tauratnya Musa itu diwajibkan untuk bersunat. Kau tidak bersunat kulupmu. Seandainya pun kau bersunat, apa kata Paulus? Bagi yang menyunatkan dirinya Kristus itu sia-sia bagimu. Kau bersunat salah, tidak bersunat juga salah. Kau baca tuh di dalam Galatia tuh. Bagi yang menyunatkan dirinya Kristus itu sia-sia. Sementara Yesus. Oke bang, dalilnya di mana bang? Lanjut aja lah ya, biar nggak kemana-mana. Silakan. Dalilnya di mana dalilnya tidak boleh menyorong belakang gitu? Ada nggak bang So? Dibuka mute-nya. Sambil nungguin Bunda Nora. Dibuka mute-nya bang. Mumpung saya nggak terlalu kejam dibandingkan Nora. Kiding bang, siap. Sepertinya nggak bisa. Sepertinya dia nggak bisa buka Naik mute. lagi nih. Oke, lanjut. Oh, saya belum follow ini. Bantu di follow ya guys ya. Jangan kau harus jelas dulu Tuhanmu. Karena Tuhan yang Musa itu berbeda dengan Tuhanmu, bro. Tidak pernah Musa memanggil Tuhannya Bapa. Sementara di dalam perjanjian baru Bapa saja. Sementara Yesus mengatakan, sesungguhnya iblislah yang menjadi bapamu. Sejak kapan Musa mengatakan Bapa? Apa? Hostnya Dublin. Sejak kapan Musa ada Tuhannya Bapa? Sejak kapan Tuhannya Musa mati terkutuk di kayu salib? Tuhanmu mati terkutuk. Jangan lupa Galatia 3:13, terkutuklah yang digantung pada kayu salib. Jangan lari ke Tuhan, kata kau. Bagaimana pula kau tidak lari ke Tuhan? Kau mau mengambil semuanya dari perjanjian lama. Perjanjian lama saya tahu kok. Hukum-hukum orang Yahudi. Masalahnya itu bukan untuk kau. Itu hanya ditetapkan untuk Bani Yakub. Emang kau Bani Yakub? Itu untuk suku Israel, kau suku cadang. Cadang dari mana saya nggak tahu. Mending kalau original, kau KW. Mana lah kalian ini? Pede lah kalian tuh. Makanya jangan diambil kitab orang Yahudi. Kalian tempel di situ. Nah, maka pelajari dulu hukum Taurat, 613 hukum Taurat. Pahami dulu. 13 hukum Jangan Taurat. Jangan taunya makan babi, ya kan? Sunat itu. Loh, sekarang saya tanya, mengharamkan makan babi salah satu hukum Taurat tidak? Iya, salah satu hukum Taurat. Nah, sekarang kau patuhi hukum Taurat nggak? Ya dah, enggak lah. Ayo udah jangan kau bawa. Jangan kau bawa. Enggak. Lucu kau. Tapi kau itu nggak bisa bawa juga. Kau kawin sama mak kau bawa hukum Taurat. Kau patuhi hukum Taurat nggak? Ya enggak, berarti kau kawin lah sama mak kau. Gimana sih kamu? Emang kau patuhi hukum Taurat? Kau tahu hukum Taurat seperti apa? Hukum Taurat itu diterapkan hanya untuk Bani Yakub. Kami bukan Iya Bani kan? Yakub. Nah, lu taunya hukum Taurat, sunat, makan babi itu dong. Ya pakai itu hukum Taurat. Memang makanya baca Bibelmu. Sejak kapan yang namanya sunat itu hukum Taurat? Di mana sunat itu hukum Taurat? Ya. Hah? Bukan. Hah? Hukum Taurat ya, 613 hukum Taurat, laksanakan semua. Nanti. Kau tahu Kalau nggak hukum kurang Taurat satu, itu bukan hukum Taurat. untuk Bani Yakub? Kau tahu nggak sih Bani Yakub? Ya, gua tahu. Nggak tahu kau? Tahu. Ya udah. Sejak kapan kami ini Bani Yakub? Kami Bani Ismail. Makanya kita kan nggak bilang bahwa kita melaksanakan hukum Taurat. Loh, terus ngapain kau mengambil data dilarang kawin sama ibu sama mak kau ngambil dari hukum Taurat? Nah, memang udah tertulis di situ. Kau patuhi Ya kan? nggak? Itu masih berlaku. Kau patuhi nggak? Oke. Kan? Kau patuhi nggak? Hukum Taurat selalu dilaksanakan Kau patuhi sebanyak nggak hukum Taurat? 613 hukum Taurat. Lu melanggar satu berarti sama aja melanggar 613 Kau hukum Taurat. patuhi nggak hukum Taurat? Nanti. Jadi kan jangan bilang udah Kau sunat patuhi nggak makan hukum babi itu bukan hukum makan Taurat babi? itu. Kau patuhi nggak hukum Taurat? Kan? Ya enggak lah, saya bilang melanggar satu hukum Taurat sama aja melanggar 613 hukum Taurat. Kau bisa kau kawinin mak kau. Udah jelas. Ya kan? Kan udah tertulis. Ya kan? Loh, sekarang saya Tertulis. tanya. Janganlah ada kau Yesus menyingkap melarang kau kawin sama aurat mak kau? ibumu. Ada nggak Yesus melarang kau kawin sama mak Jangan kau? Yesus doang. Jangan taunya Tuhan kamu Yesus doang. Tuhan Hukum kamu Taurat siapa? juga. Tuhan kau siapa? Ya kan? Tuhan kau siapa anjing? Wah. Tuhan kau siapa anjing? Nah, jawab Jing. Jangan kau marah kalau dibilang anjing. Yesus saja membilang kepada perempuan kanan itu asu kok. Tidak patut mengambil roti yang disediakan Tuhan anak dan melemparkannya kepada asu. Jangan kau memberikan mutiara kepada babi. Lah pemakan babi siapa kau? Aduh. Jangan kau sakit hati. Apa hubungannya? Apa hubungannya? Apa hubungannya? Gak ada hubungannya. Kau kan makan babi Nggak kan? ada hubungannya. Ngapain lu kikit? Bahas-bahas. Kau kan makan babi kan? Ya kan? Lu mau ngasih? Jawab dulu, kau makan babi nggak? Ya nggak ada duit buat beli babi. Ngasih duit dong.
Ya, stres anjing. Makan babi makan diurusin. Loh, Ya kan? babi makan diurusin. Yesus tidak makan babi, kenapa kau makan babi? Emang mengapa tidak boleh makan babi? Aduh. Kau baca Imamat 11. Host, Ya gua tahu gitu kan. lanjut Nggak dulu boleh yang makan lain ya. babi. Dulu yang lain. Nggak boleh makan babi karena Nah, Bang, kan di Imamat 11 tuh dilarang makan Iya. babi. Kenapa Abang Iya, kan? makan? Itu aja. iya karena kan kalau babi dihalalkan itu nanti Mm-mm. babi dijadikan hewan kurban, wah bisa kacau ya. Nggak nyambung, Bang. Jadi kan di Ngerti nggak? Abang, Itu pikir aja kalau Idul Adha kalau babi dihalalkan, Idul Adha mau Bentar, Bang. kurban daging babi gimana? Sebentar Bang. Saya kan biasa ngobrol sama manusia nih. Abang kan manusia, bukan kresek. Jadi bisa nyambung nggak kalau ditanya, Bang? Iya, Kan saya gini, saya jelaskan tertulis. alasannya. Iya, ya kan tertulis Ya, di yang Imamat tertulis tuh. kita tahu gitu kan. Ini di luar tertulis maksudnya. Ya kan Logika. tertulis ya sebentar Bang, kan tertulis dilarang makan babi kan. Nah, Iya, kenapa iya. Abang kan itu pertanyaannya, Bang? Kok ke Idul Adha? Ya, itu kan alasannya gitu.